Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah pada ijo-ijo ini. Dari mana nih Abang Ali ya? Iya makanya ya udah banyak. Oh ini ada perwakilannya nih. Waalaikumsalam. Ada masalah apa nih? Sebentar. Nih Bu pakai mic Bu. Sebentar, Kenapa Bu? sebelah sini. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Maaf nih mau curhat dong. Mau curhat belum juga baru juga dimulai acaranya. Nggak apa-apa, Gimana biasa ya? Ibu. Kenapa? Jadi gini Mas Ali, Iya. saya mau nanya Iya. gimana Sini, hukumnya orang yang suka nyindir-nyindir termasuk di medsos ataupun di dunia nyata gitu. Wah langsung dijawab dikit kali ya, dikit dulu ya. Kalau disindir oleh manusia itu belum tentu benar. Tapi yang parah itu kalau udah disindir sama Allah. Nah lo. Gimana Bu? Kalau nggak disindir, dia mah nggak peka, Mas. Wah, jangan-jangan ini yang nyindir nih. Jadi tujuannya nyindir itu biar peka ya, biar paham ya. Nah, Kenapa betul. nyindir? Kasih tahu aja langsung mendingan. Kalau gitu gimana ya? Emang sukanya begitu ya? Daripada kalau- Ibu mikir mending kita bahas Bu. Ya. Masalah Iya, sindir-sindir Iya. itu. Ya, Ini kayak seru ya, karena di sini ada akhlak juga dan mudah-mudahan akan jadi mendewasakan kita. Ini temanya luar biasa hari ini Sama-sama ya. dong. 1, 2, 3. Sindiran Sindiran halus Allah untuk kita. Tepuk tangan dulu. Ya biasanya emang yang suka sindir-sindiran itu nggak berani ngungkapin langsung atau berharap pekanya. Bagus banget. Boleh duduk dulu Ibu, tepuk tangan dulu yuk. Nah baik sebelum kita lanjutin lagi kita mau lihat ini ada cuplikan seorang pria menyelamatkan balita di tengah lautan. Kita lihat dulu ya. Ya Allah, Masya Allah ya. Alhamdulillah selamat ya. Ya, yang jelas takdir Allah sudah menentukan buat kita. Kita jalani dengan penuh kesabaran dan terus terang saya waktu lihat kejadian kemarin itu, saya langsung kaget, kebayang nggak kalau kita ada di lokasi Ya itu juga. Allah, baik luar biasa Masya Allah setiap kejadian pasti ada hikmah di dalamnya. Pastinya. Nah kita kembali lagi ke tema nih masalah sindiran. Ya. Orang sombong, apa Bu? Sombong banget nih, ya gitu ya. Ada nggak gitu? Kalau kata misalnya Bang Mandra, sombong banget lu. Sombong banget. Nah orang sombong ini sering disindir sama Allah. Nah tapi kadang-kadang orang sombong pun berkelit. Kata dia, lah ini mah usaha saya. Ini mah kepintaran saya. Saya dan saya. Nah kadang-kadang gitu. Padahal tanpa dia sadar dengan seperti itu akhirnya dia sombong. Bener gak sih orang sombong itu disindir sama Allah? Silakan. Disindir oleh Allah. Izin Ustaz Sasat dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita belajar untuk mendengar sindiran-sindiran dari Allah kepada kita untuk mengingatkan kita. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat 37 dikatakan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Gimana itu? Karena sesungguhnya kamu sekali-kali, kata Allah, tidak dapat menembus langit. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Maka belajar dari sini. Kenapa ada orang sombong? Sombong dengan usahanya. Sombong dengan pendapatannya. Sombong dengan targetnya. Tidak boleh. Kenapa? Ketika orang sombong, sebenarnya dia merusak hubungannya kepada Allah. Sehingga susah mendapatkan rahmat. Dan susah mendapatkan petunjuk. Ampunan, susah. Orang yang sombong, maaf, tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan masuk surga orang yang punya di dalam hatinya kesombongan. Jangan, tidak boleh ada kesombongan. Maka lawan sombong adalah tawadu. Rendah hati. Maka rendahkan hatimu. Maka setiap usaha yang kau dapatkan, ada Allah yang menentukan. Ingat, kita tidak boleh menyombongkan diri kepada manusia seakan-akan kita lebih baik daripada mereka. Itu tidak boleh. Masing-masing orang punya kelebihan. Kita tidak boleh merendahkan, bisa jadi ibu-ibu yang duduk di sini lebih baik daripada kami yang sedang tausiah di sini. Jikalau ada kesombongan di hati kami membawakan tausiah,
Maaf, tidak pantas kami berdiri di sini. Jadi tidak boleh ada kesombongan. Makanya libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita akan memulai harus libatkan Allah. Dan setiap penghasilan atau hasil yang kita dapatkan ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selain tawadu ada satu lagi. Tawakal kepada Allah. Dan mudah-mudahan gak usah disindir kita ya. Jadi istilahnya kita paham diri ya, sadar diri ya. Sadar diri bahwa kita nih langsung disindir oleh Allah. Bagaimanapun kau sombongmu tidak akan bisa menembus bumi. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita mau lihat nih, ada cuplikan lagi nih. Ya disimak ya, guru madrasah didenda. Ngapain emang dia? Karena tampar muridnya. Wah dulu mah saya mah dicabut ini sampai hilang nih cambang ya. Dengkul sampai hilang diketok sama guru. Coba kita lihat dulu yuk kayak apa cuplikannya. Allah, Ustaz. Beda ya. Iya, zaman dulu sama sekarang. ya. Padahal yang namanya guru kalau misalnya ngingetin kan kadang-kadang kan istilahnya apa namanya Untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Nah kebiasaan nih kita kalau lihat salah satu tuh apa ya suka nyalahin atau main hakim sendiri ngejudge sendiri ya. Nah ini kita nih kadang-kadang juga harus disindir nih. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit langsung main hakim sendiri ya. Kalau dikit-dikit ada yang lagi-lagi musim nih, main ngaduin aja bukannya dengan cara musyawarah gitu kan ya. Kan ada dengan cara musyawarah Ibu ya, ngobrol baik-baik. Nah ini untuk menyikapi ini seperti apa Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah Islam itu indah. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapapun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapapun. Dan jangan sampai ketidakadilan kita malah menzolimi pihak lain. Karena hukum bagi orang yang zolim apa Bu? Berbahaya ya. Bagi diri kita sendiri. Doa orang-orang yang dizolimi itu menembus langit. Dan bisa jadi orang yang kita zolimi mendoakan kita. Bahaya buat kita. Dan Allah juga bilang kamu jangan merasa paling benar. Merasa paling suci ya. Fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kamu merasa suci. Kenapa? Karena hanya Allah yang paling mengetahui. Jadi kalau kita melihat ada teman kita yang salah, kemudian kita merasa lebih hebat, oke saya gak pernah buat salah seperti itu. Jangan. Justru kita harus belajar. Kalau ada teman kita yang buat salah, kita ingatkan. Dan ingatkannya jangan di depan orang banyak Bu. Panggil berdua, ajak ngobrol berdua, kita kasih tahu kayaknya ini kurang tepat deh. Itu jauh lebih baik dibanding semua orang tahu kita buat pengumuman bahkan sampai di sosmed. Ya kan? Nah itu tidak baik dan tentu itu bisa merusak nama baik seseorang. Dan kita pun juga bisa jadi berlaku zolim. Padahal Allah sudah katakan tadi bahwa kita dilarang berbuat zolim, dilarang berbuat kejahatan, kemungkaran. Kenapa? Karena bisa jadi jika itu merugikan orang lain, maka dampaknya akan kepada kita sendiri. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarran yarah. Jadi setiap kebaikan kembali ke kita, setiap keburukan pun kembali ke kita Bang Ali. Iya jangan dikit-dikit main tuntut orang aja. Saya tuntut kamu 200 miliar ya Allah. Bagaimana sih kasihan hidupnya. Ada cara musyawarah yang jadi lebih berkah ya. Sesuai kebaikan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Tepuk tangan Mas dulu. Ali. Nah baik ada informasi nih buat teman-teman di rumah ya. Saya izin bacain dulu. Buat semua penonton setia Islam itu indah. Yuk yang mau lihat langsung. Ikut belajar dan bersolawat bareng kita semua di Tablik Akbar Islam itu indah akan hadir secara langsung ya. Ini di lapangan Sunburst BSD di acara Trans TV Festival. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, hari Sabtu 2 Agustus 2025. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan, gratis. Apa Bu? Ya, datang, ramaikan dan bawa hati yang rindu akan ilmu dan keberkahan. Jamaah, alhamdulillah.